Pemirsa, vaksinasi COVID-19 untuk lansia disambut baik warga DKI Jakarta. Dan batas maksimal harian sebanyak 150 vaksin setiap hari tidak mampu menampung membludaknya pendaftar. Oleh karena itu, RSUD Kembangan Jakarta Barat tidak menerima pendaftaran hingga Selasa pekan depan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk lansia di RSUD Kembangan Jakarta Barat disambut antusias. Hal ini terbukti dari pendaftaran vaksinasi yang sudah ditutup hingga hari Selasa mendatang. Setiap harinya, RSUD Kembangan menyiapkan 150 vaksin untuk lansia. Sebelum divaksinasi, para lansia diperiksa kesehatan tubuhnya, termasuk diperiksa apakah pernah terinfeksi virus COVID-19 sebelumnya. Baru-baru daftar ambil barcode, terus daftar masukin KTP, terus di screening, tensi, gula darah, diabetes, gondok, paru, autoimun, kanker, ginjal. Seminggu sebelum dari vaksin ada batuk pilek enggak? Gitu. Udah, terus kalau semua bagus lolos, suntik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 60.000 dosis vaksin COVID-19 untuk lansia dan telah didistribusikan ke beberapa puskesmas dan RSUD se-DKI Jakarta. Untuk menghindari antrean, sebaiknya para lansia dapat mendaftar via online di situs resmi Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Enti Juwitasari, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. 1 tahun pandemi COVID-19, angka konfirmasi positif terus merangkak naik. Padahal sejumlah cara diterapkan untuk menekan laju persebaran COVID-19, mulai dari PSBB hingga PPKM itu. Jumlah terkonfirmasi COVID-19 hingga siang tadi tercatat mencapai 1.278.653 jiwa dengan kasus aktif lebih dari 157.000. Angka-angka tersebutlah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah di tengah pandemi. Berbagai jurus pun telah ditempuh pemerintah, mulai dari PSBB ketat, transisi, dan penerapan PPKM. Yang terbaru sejak 9 Februari lalu, pemerintah menerapkan PPKM Mikro, alias penanganan dan pengawasan yang memberdayakan aparatur negara hingga level rukun tetangga. Namun lebih dari 1 pekan penerapan PPKM Mikro berjalan, berbagai pelanggaran masih terjadi dan jumlah kasus aktif masih di atas angka 100.000. Epidemiolog Universitas Indonesia menilai PPKM Mikro tidak efektif menekan laju kasus positif COVID-19. Pembatasan sosial yang diberlakukan pada PPKM Mikro itu tidak jelas. Jadi misalnya working from home 50%, kemudian itu yang keluar bekerja tidak diperiksa surat tugasnya. Harusnya begitu. Jadi kalau dia bekerja formal di kantoran ada surat tugasnya, kalau dia bekerja informal dia ada surat tugas dari atau surat keterangan dari RW/ET-nya begitu. Meski belum signifikan menekan laju persebaran COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 menilai PPKM Mikro sebagai langkah yang spesifik. Tracing dan testing pun akan tetap berjalan guna menekan laju COVID-19. Sebagai negara yang besar, pemerintahnya juga sudah berusaha keras untuk melakukannya. Tentunya pasti ada kekurangan tuh ya, tapi kita juga perlu kerjasama dengan masyarakat kan. 3T itu yang itu tadi loh, prinsip bahwa penyakit ini akan muncul karena adanya kontaknya yang mengendalikan adalah orang itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mengendalikan itu, tidak optimal itu akan terjadi terus. Di tengah plus-minus penerapan PPKM Mikro, sejumlah warga Jakarta berharap agar kebijakan yang diterapkan tidak membatasi ruang gerak dalam mengais rezeki. Kalau saya sih enakan agak sekarang ya, jadi agak longgar lah. Kalau dulu kan memang kita nggak boleh kerja, sama aja WFA terus. Ketat sih ya, ketat sekalian. Kalau sekarang sih kayaknya saya rasa kayak setengah-setengah gitu. Ya gimana ya, kayaknya ya gitu ya, setengah-setengah aja, jadi serba susah lah jadinya semuanya. Jadi kalau mau susah ya susah sekalian, jangan setengah-setengah gitu loh.
Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, kini saat hampir 1 tahun corona melanda Indonesia, diperlukan kerja ekstra dari setiap lapisan termasuk masyarakat. Dukungan, peran serta, dan masukan dalam setiap kebijakan tentu akan membantu mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 7.300 kasus baru di Indonesia. Dan berdasarkan penambahan yang tercatat di data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.278.653. Sementara 1.087.076 diantaranya telah sembuh dan total yang meninggal dunia mencapai 34.489. Dua penculik bocah di Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus polisi. Rencananya para pelaku akan meminta uang tebusan 100 juta rupiah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews sore hari ini. Jangan lupa saksikan program iNews Sport beberapa saat lagi. Dan jangan lewatkan pula pertandingan biliar hotline setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Saya Fazila Kaironisa. Dan saya Davi Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dua penculik diringkus unit pidana umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan usai menculik bocah 3 tahun saat bermain di depan rumahnya hari Jumat lalu. Dua pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku sebagai penculik dan satu pelaku lainnya berperan menyekap korban di rumah kosong. Menutup mata, menutup mulut. Itu anak itu bawa balik. Bawa kemana? Bawa balik ke rumah. Usai CCTV penculikan viral di media sosial, para pelaku kemudian melepas korban dengan tangan terikat dan mata tertutup. Korban ditemukan di Jalan Nordin Panci, Sukaramai, Palembang, Sabtu dini hari. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sepeda motor. Itu berjalan kaki sendirian dengan diikat dan mata tertutup. Itu tidak mungkin terjadi, karena kalaupun itu terjadi pasti ada masyarakat yang mengambil. Dengan keanehan seperti itu, akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Sebelumnya, bocah 3 tahun di Palembang diculik menggunakan sepeda motor saat bermain di depan rumahnya. Rekaman CCTV merekam ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motor. Kakak korban yang berusaha menolong tak mampu mengejar motor pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.